Perkenalkan, nama saya Bone Herlina, saya mahasiswa batch 1 tahun 2025 dari Stakar Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar guru agama Katolik Budi Pekerti di SD 24 Bawat. Kali ini saya mengajarkan tentang aku membutuhkan orang lain, dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangannya, maka kami mohon kritik dan saran para dosen. Untuk lebih jelasnya kita ikuti praktek pembelajaran yang saya siapkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selalu semangat pagi. Yes, 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 mantap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Oke, Ibu minta satu orang untuk maju mimpin doa kita. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, yaitu doa kami. Doa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Dea. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Lagu apa? Indonesia Raya. Oke, Ibu minta satu orang untuk memimpin lagu kita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Viola sudah memimpin kita dalam lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak, Ibu cek kehadiran kalian hari ini ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Viola, Hadir, Bu. Meisa, Hadir, Bu. Paskia, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Ya, kita semua hadir hari ini ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang apa di situ? Aku membutuhkan orang lain. Kalau kita membutuhkan orang lain, yang pertama kita, misalnya kita adalah bermain. Kita membutuhkan siapa? Ayo. Teman. Lalu di mana lagi? Belajar. Kita membutuhkan teman. Di rumah kita membutuhkan siapa? Orang tua. Orang tua. Siapa lagi? Kakak. Selain orang tua di rumah? Kakak. Kakak. Siapa lagi? Adik. Adik. Siapa lagi? Abang. Abang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah aku membutuhkan orang lain. Karena tanpa orang lain kita tidak bisa hidup. Oke. Nah, coba kalian lihat dalam layar itu. Yuk kita baca sama-sama. Aku membutuhkan orang lain adalah sebuah kalimat yang memiliki makna luas
dan mendalam. Berikut beberapa pengertian dari kalimat tersebut. Yang pertama, apa itu? Kebutuhan akan komunitas. Yang kedua, Kebutuhan akan dukungan spiritual. yang ketiga. Kebutuhan akan kasih. Nah, semua ini kita butuhkan untuk kita hidup. Karena kita tidak bisa hidup sendirian. Nah, kita selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan akan dukungan spiritual. Misalnya apa ini? Coba baca sama-sama. Aku membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan akan dukungan spiritual dan bimbingan dalam menghayati iman. Di sini ada gambar apa? Di situ? Nah, di situ ada gambar apa? Ayo, ada gambar pastor sedang mempermandikan anak-anak. Nah, di situ umat memerlukan pastor dan pastor juga bekerja sama dengan umat. Nah, di situ juga kita lihat kebutuhan akan kasih untuk belajar dan berkembang sama. Nah, aku membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan akan kasih dan kebaikan yang berkelanjutan. Di situ ada gambar siapa? Ada gambar apa? Murid dan guru. Mereka sedang apa? Belajar. Di mana ini? Di mana? Di dalam kelas. Nah, aku membutuhkan orang lain. Nah, tadi sudah kita jelaskan. Dalam hal apa kita membutuhkan orang lain? Bermain. Apa lagi? Belajar. Apa lagi? Selain bermain dan belajar? Bercerita. Apa lagi selain bercerita? Ayo, di sekolah kita memerlukan siapa? Guru. Guru mengajar kita dan kita mendengarkannya. Kita saling apa? Membutuhkan. Gambar apa di situ? Ini gambar apa nih? Nah, ini nih. Gambar apa? Pohon. Pohon di Taman Eden. Nah, yang pertama di Taman Eden itu siapa? Adam dan Hawa. Yang pertama dulu mereka hidup. Nah, jadilah manusia berarti kita itu ada pohon. Nah, lalu Adam pertama hidup sendirian di Taman Eden. Nah, di Taman Eden hanya ada tumbuhan dan hewan pertamanya, kan? Nah, lalu Tuhan menciptakan penolong, pendamping Adam. Siapa pendampingnya? Hawa. Ya, itu bisa kita lihat di kitab suci bab 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Nah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya Tuhan menciptakan manusia sebanyak-banyaknya untuk saling membutuhkan. Nah, contoh bantuan yang kita terima, misalnya di dalam rumah kita dibantu oleh siapa tadi? Orang tua. Nah, biasanya orang tua mengantar kita ke sekolah? Biasa, kan? Nah, berarti kita membutuhkan bantuan dari orang tua. Nah, di sekolah kita membutuhkan teman. Misalnya kita tidak ada pulpen nih. Nah, kita pinjam ke kawan kita. Itu juga suatu apa? Bahwa kita membutuhkan teman. Nah, di rumah sakit juga kita membutuhkan siapa kalau kita sakit.
Misalnya, dokter, perawat, ada bidan di situ. Nah, kita membutuhkan mereka untuk saling tolong menolong dan saling membantu. Di situ ada gambar apa itu? Nah, itu Yesus disalibkan. Nah, kalian lihat gambar apa di situ? Nah, yang 13 itu adalah saling mengasihi adalah perintah dari Tuhan. Ke-14, bukti perintah Tuhan tertulis dalam kitab. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada di Matius bab 22 ayat 39b. Ya. Nah, lalu bukti Yesus mengasihi kita, yaitu Yesus rela mati di kayu salib. Ya, Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, yang ke-16, jangan sia-siakan kasih Yesus yang sudah kita terima sekarang ini. Apa kasih Yesus tadi? Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Siapa umat manusianya? Kita. Oke. Nah, yang ke-17, saling membantu mengasihi akan menimbulkan perasaan. Nah, yang pertama, kebahagiaan. Nah, yang kebahagiaan itu misalnya apa saja? Bahagia dalam, kita ambil contoh, misalnya kalian sekolah. Kalau naik kelas bahagia enggak? Bahagia. Nah, sukacitanya tadi kan naik kelas bahagia. Nah, sukacitanya kalau tidak naik ke kelas, sedih artinya sedih. Nah, damai sejahtera. Misalnya kita di dalam rumah. Kalau lengkap orang tuanya, kita merasa sejahtera, damai, sejahtera di dalam rumah. Nah, lalu kesimpulannya, mari kita belajar saling membantu, saling peduli, dan saling mengasihi satu sama lain. Nah, itu adalah kesimpulan dari semua ini tadi. Apa tadi kesimpulannya? Kita saling membantu, saling mengasihi, peduli satu sama lain. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat video pembelajarannya. Nanti kalian menyimak ya. Nah, kita simak sama-sama ya. Ada apa-apa saja di situ?
Kalian sudah lihat videonya? Nah. Apa dari kesimpulan aku membutuhkan orang lain? Sekarang karena kita sudah lihat videonya, kita kerja kelompok bersama-sama. Kita bikin berapa? 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama dan kedua. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Silakan. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Sudah? Kelompok pertama mana? Kelompok kedua? Iya. Kita lihat kesimpulan dari kita membutuhkan orang lain. Sekarang selamat mengerjakan. Kerjakan. Nanti Ibu minta 1 orang untuk presentase hasil dari kelompok masing-masing. Sekarang kerjakan. Kerjakan ya. Dengan namanya juga nanti ya. Nama dari kelompok masing-masing. Kelompok yang pertama siapa, kelompok yang kedua siapa. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sambil mengerjakan kelompoknya ya. Ada yang perlu ditanyakan? Oke. Kelompok 2, ada yang perlu ditanyakan? Enggak ada. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Nama kelompoknya. Nah, biar kita lebih semangat, kita bernyanyi dulu. Berdiri semuanya, biar semangatnya makin menyala. Nyanyi dulu ya. Bisa nyanyi dalam Yesus Kita Bersaudara? Bisa. Karena kita kan anak Tuhan. Oke, nyanyi sama-sama ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
lanjut ke tugas kita tadi, mengerjakan kelompok kita. Sudah semangat? Dah. Coba tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ada yang sudah dari dua kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2. Ada. Kelompok mana dulu? Mau presentasi, mewakili kelompoknya, silakan. Kelompok 2. Oke, Viola maju. Jawaban dari kelompok 2. Tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa, karena kita selalu berkeinginan untuk berbicara, saling bertukar pendapat, mengirim dan menerima informasi berbagai pengalaman, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi keinginan melakukan sesuatu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Apa dari jawaban kelompok 2 tadi? Yang pertama apa katanya? Tanpa orang lain Tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa. Berarti kita membutuhkan orang lain. Nah, bagaimana dengan kelompok 1? Sudah? Ya, silakan maju ke depan. Kita dengar lagi dari kelompok 1 ya. Jawaban kelompok 1. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengasuhan, pendidikan, hingga interaksi sosial dan ekonomi. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kita dengar dari kelompok 1 apa? Kita makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya bagus ya. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, Ibu mau menegaskan bahwa di situ kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Penguatannya tadi dari pertama apa? Misalnya kita bermain, kita membutuhkan teman. Di rumah kita membutuhkan orang tua. Di sekolah kita membutuhkan Guru. Oke. Nah, Ibu mau kalian membuat tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya? Ada tugas yang untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, siapkan buku dan pulpennya. Nah, Ibu kasih kalian 2 tugas saja untuk kalian kerjakan di rumah. Soal yang pertama sudah? Nah, sudah siap? Ya. Bagaimana cara supaya seorang dapat berkembang? Bagaimana cara supaya seorang dapat berkembang? Sudah? Nah, yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi teman yang baik? Apa yang dapat kita lakukan untuk mendapat
dapat menjadi teman yang baik. Sudah? Sudah? Dari pembelajaran kita hari ini adalah kita diajak untuk mengulanginya di rumah. Apa pembelajarannya tadi? Aku membutuhkan orang lain. Kita ulangi lagi di rumah pembelajarannya. Nah. Dan yang ibu kasih ini kalian kerjakan di rumah, nanti kalian kumpul minggu depan. Oke anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Kalian boleh istirahat, tetapi sebelum kita istirahat, kita tutup dengan doa dulu. Silakan untuk Paskia maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa selama 3 kali bersama-sama. Doa dimulai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Nah anak-anak, sekarang kalian boleh istirahat. Boleh istirahat ya.